الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa artinya itu? Dan Allah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang kamu perbuat. Allah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang diperbuat. Itu artinya tidak ada perbuatan tubuh, tidak ada perbuatan hati, tidak ada perbuatan ruh dan sir, melainkan nyatanya perbuatan aku. Pada perbuatan tubuh, hati, ruh dan sir itu, kata Tuhan. Karena dia cuma yang ada. Itu memahaminya. Jadi kalau dia cuma yang ada, maka di situ sudah jelas, sudah teranglah Allah itu terpandang senyata-nyatanya dan seterang-terangnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi diri Bapak Ibu di sana lagi. Yang ada hanya dirinya semata-mata. Itulah namanya yang nampak itu adalah perbuatannya, fiilnya. Nah, ya, nampak fiilnya itu. Memandang fiilnya itu di mana? Memandang fiilnya ini pada tubuh, nih fiil. Fiil siapa tuh? Fiilnya Allah. Untuk memandang asmanya kemana? Ini ya, memandang asmanya ke hati. Untuk memandang sifatnya kepada ruh. Untuk memandang zatnya itulah kepada sir. Maka nampaklah wujud kesempurnaan. Lihat, nampaklah wujud kesempurnaan zat, sifat, asma dan af'al itu pada insan. Insan ini tempat sempurnanya memandang nyatanya zat, sifat, asma dan af'al. Itu dia. Itu yang dimaksud dengan wujud. Itu yang katakan wujud itu. Jadi wujud itu nyatanya zat, sifat, asma, af'al pada insan. Itu yang disebut wujud. Itulah maknanya al-insanu sirri. Karena insan itu wujud, wujud zat, sifat, asma, af'al, maka disitulah dikatakan oleh Tuhan, insan itu bukan dirimu. Kata Tuhan, insan itu bukan dirimu, insan itu rahasiaku. Allah yang bilang, insan itu bukan diri kita, insan itu rahasia diriku. Dan rahasia diriku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah diriku sendiri. Maka Allah itulah dikatakan insan kamil mukamil. Insan kamil muka. Apa artinya itu? Insan kamil sempurna, mukamil lagi sempurna. Tuh, jadi yang dikatakan insan kamil mukamil itu adalah aku, kata Allah. Diri Allah sendiri yang insan kamil mukamil. Karena dirinya disebut insan kamil mukamil, maka disitulah Ustaz katakan tadi, insan yang sudah mengenal dirinya kamil mukamil, itulah orang yang telah mengenal seakmal diri pada dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri inilah wujud daripada insan seakmal itu. Itu yang dirinya. Inilah yang dikatakan namanya diri yang telah berkulima.
Jadi diri yang berkelima itu diri yang sudah mengenal dan menyaksikan Allah pada diri sendiri. Karena diri sendiri inilah dirinya zat, sifat, asma, dan af'al. Itu yang wujud itu. Itulah buku lima. Bukan buku lima, la ilaha illallah. Itu melapaskan kulima namanya tuh. Ya. Kan pernah Bapak Ibu melihat film enggak? Ditembak, akannya mati. La ilaha. Itu bukan berkelima, itu membaca kulima. Diri yang berkulima itu sudah mengenal, sudah menyaksikan, sudah bertatap wajah bahwa diri inilah yang dirinya itu diri zat, sifat, asma, dan af'al. Tak ada diri Bapak Ibu, yang ada hanya dirinya. Itu yang berkelima. Sehingga sadar kita sesadar-sadarnya, paham kita sepaham-pahamnya, hanya dia cuma yang wujud. Selain dirinya nggak ada. Dia cuma yang wujud. Kalau dia cuma yang wujud, maka wujudnya itu pada sekalian alam. Namun nyata sempurnanya sekalian alam itu pada diri sendiri. Maka disitulah Allah memandang dan menilik kesempurnaan dirinya itu bukan pada alam, namun pada insan. Ini dalilnya, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itulah kesempurnaan memandang dirinya. Kenapa insan itu kesempurnaan untuk memandang melihat dirinya? Karena insan itulah kesempurnaan daripada alam. Kesempurnaan alam itu memandangnya kepada insan. Maka apa yang ada pada alam semesta ada pada insan. Ya. Jadi pada alam semesta ini ada namanya malaikat. Ada namanya apa lagi Bapak Ibu? Jin, apa lagi? Jin, iblis. Ada namanya setan. Apa lagi namanya? Tumbuh-tumbuhan. Apa lagi namanya? Hewan. Kesempurnaan memandang hewan, tumbuh-tumbuhan. Apa lagi nih? Setan, iblis, jin, malaikat. Itu pada insan nih. Inilah kesempurnaan itu. Sini memandangnya. Maka jangan Bapak Ibu tertipu dengan bentuk dan rupa malaikat, jin, iblis, setan, hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu rupanya, itu bentuknya, itu wajahnya. Namun wujudnya, wujud dari segala bentuk dan rupa itu hanya satu saja dia. Tidak lain dirinya sendiri. Namun kesempurnaan untuk memandang wajahnya, kesempurnaan untuk memandang bentuk dan rupanya, kesempurnaan untuk memandang sifat dan kelakuannya, itulah pada insan ini. Itu dia. Insan telah nyata pada diri Bapak Ibu nih. Itu dikatakan al-insanu siri wa nasirahu. Insan itu adalah diriku, dan diriku lah yang insan itu. Itu kata siapa tuh? Kata Bapak Ibu atau kata Allah tuh? Kata Allah tuh. Jadi Allah yang menjelaskan bahwa insan itu aku, bukan kita. Jadi kita tapi nggak ada sejak mula jadinya. Sejak Allah itu wujud, itu diri kita nggak pernah ada sama sekali. Itu dia tuh maksudnya. Bahwa Allah itu cuma wujud yang tunggal, dia yang ada cuma semata-mata, selain diri nggak ada. Jadi dibalikkan pertanyaannya. Kata Ustaz tadi, kapan diri kita tidak ada sejak mula jadinya? Diri kita tidak ada sejak mula jadinya pada saat Allah itu wujud. Di situ kita nggak pernah ada sama sekali, karena dia cuma yang ada sama sekali. Mana yang wujudnya Bapak Ibu? Mana yang wujud dirinya Pak Doni?
Karena dia cuma yang ada wujud semata-mata, tidak ada wujud yang lain. Mana yang wujudnya itu? Yang wujudnya dia yang semata-mata itu yang ada yang mana? Kena dapat tidak boleh pulang dah. Pada diri kita, Ustaz. Pada diri kita. Pada ikon tidak ada dah. Pada itu? Pada semua, Ustaz. Pada alam dan pada diri kita. Ya. Wujud dirinya itu pada segala alam, pada segala sesuatu. Namun kesempurnaan dirinya pada alam dan pada sesuatu, itulah sempurna pada insan. Insan itu yang mana tuh Jamal? Yang insan itu yang mana? Tuh, pandangnya keluar diri lah ya. Insan itu yang mana? Tapi dirinya tidak ada. Oh ya, di Jamal ada? Tidak ada. Ya, walaupun ini disebut insan, tapi insannya kita bukanlah kenyataan diri kita. Nah, itu dia. Diri kita ini kan insan nih. Tapi insannya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Namun insannya diri Bapak Ibu adalah kenyataan diri Allah. Itu udah sempurna tuh. Alah nampak tuh alun tuh. Berindah lah nampak Tuhan tuh. Alah, sedang manga Tuhan tuh gini. Tidak perlu ditanya oleh itu. Itulah maksudnya. Man arafallahu kala lisanahu. Itulah maknanya. Siapa yang telah mengenal Allah? Dia cuma yang wujud. Dia cuma yang ada. Nyata wujudnya itu pada segala yang ada. Pada segala sesuatu. Dalam bentuk rupa yang berbeda. Dalam bentuk wujud yang lain. Tidak ada wujud siapa-siapa. Dialah yang ada semata-mata. Itu paham kita itu. Jadi nggak perlu disebut-sebut, nggak perlu disampaikan. Cukup dengan bahasa batin saja. Nah, kalau diungkapkan juga, ungkapkan dengan bahasa batin. Bahasa batin itu bahasa hati. Cukup kita sendiri. Makanya siapa yang telah mengenal akan kewujudan, kezohiran diriku, maka sembunyikanlah. Rahasiakanlah diriku di dalam dirimu. Disitulah aku bersembunyi di dalam terang loh. Diri Bapak Ibu ini terang atau tidak nih? Terang loh. Buktinya terang apa? Wujud dia. Bukti dia terang itu wujud. Masa segala yang wujud itu yang terang. Jelas. Itu yang nur. Yang nur itu aku. Itu maksudnya. Makanya Allah bilang, afala tubsirun, afala taqilun, afala tatafakkarun, kata Allah. Bertanya Allah selalu ya kepada kita ini. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mampu menyilau, menyenter akan diri ini. Supaya kita berjumpa dengan diri yang seakmal diri. Diri yang seakmal diri ya dirinya. Dirinya ini wujudnya. Wujudnya ini yang dirinya itu. Nggak ada diri kita. Kalau disebut diri kita ada, tapi adanya diri kita bukanlah nyatanya diri kita yang sebenarnya, tapi nyatanya diri dia yang semata-mata itu. Nggak ada di siapa itu. Itu maksudnya tuh. Itu udah mati namanya Bapak Ibu tuh sebelum habisnya usia umur itu tuh. Udah mati diri Bapak Ibu sebelum habisnya usia umur. Itu yang dikatakan mati di dalam hidup. Kalau sudah mati sebelum habisnya usia umur, itulah dikatakan arafa rabbahu. Dia telah mengenal Tuhan. Jadi kalau sudah mengenal Tuhan, udah mati dirinya. Kalau dirinya belum mati, tidak akan pernah dia bisa mengenal Tuhan. Jadi orang mengenal Tuhan itu syaratnya apa? Mati diri. Udah mati diri, baru udah mengenal Tuhan itu. Jadi kalau udah paham kita, diri kita telah mati, diri kita tidak ada, dia cuma yang ada dan yang wujud, maka jangan Bapak Ibu tertipu ya dengan bentuk ragam rupa. Jangan tertipu dengan bentuk ragam rupa, karena segala bentuk ragam dan rupa itulah wajahnya. Wajahnya banyak.
Ya. Wajahnya banyak namun dirinya satu. Itulah maknanya. Walillahil masyriq. Coba sambung. Walillahil masyriq wal maghrib. Sambung lagi kelipah. Fa aina ma tawallu atau tuwallu. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini itu aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat dan ke timur, utara dan ke selatan, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang nampak wujud diriku sendiri. Nah, ya. Itulah maknanya ketika Bapak Ibu membaca doa iftitah itu, ini wajjahtu wajhiyah. Apa artinya tuh Bapak Ibu? Ini wajjahtu wajhiyah. Ini wajjahtu wajhiyah. Ini wajjahtu wajhiyah. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku wajhiyah kepada wajahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Abdul, bagaimana cara Abdul menghadapkan wajah Abdul kepada wajahnya Allah? Kenapa lihat pada wajah sendiri? Wajah insan itu wajahnya Allah. Jadi ketika melihat wajah insan, itu wajah Allah. Sudah nampak wajah Allah itu. Jadi melihat wajah Allah itu pada wajah sendiri. Karena wajah sendiri bukanlah wajah kita, akan tetapi wajah Allah itu sendiri. Itu yang nggak berpisah tuh. Itu yang mengenal, itu yang menyaksikan, itu yang bertetap wajah pada diri sendiri. Allah itu yang memandang dirinya di luar dirinya. Allah yang bercermin melihat dirinya di luar dirinya. Kalau Allah itu bertatap wajah, bercermin dengan dirinya di luar dirinya, yang di luar dirinya itu maksudnya yang mana tuh? Muhammad itulah dia tuh. Muhammad dia itulah cermin dirinya untuk memandang dirinya di luar dirinya. Sama Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, Bapak saja. Ibu enggak lah. Bapak-bapak ini ketika mangkas rambut, baik ke tukang pangke, di depan ada kaca, belakang ada kaca, kiri kanan ada kaca. Ketika Bapak Ibu duduk di situ di depan kaca, maka yang nampak diri siapa itu? Yang di depan, belakang, kiri kanan kaca itu siapa? Itu diri kita. Maka kaca itulah cermin untuk memandang. Itu dia tuh. Maka yang dikatakan wajah Allah, yang dikatakan kacanya Allah, yang dikatakan cerminnya Allah, fungsi cermin apa tadi? Untuk melihat. Nanti jangan tidak paham pula bilang cermin itu. Fungsi cermin kan untuk melihat diri kan? Maka yang dikatakan cermin Allah, kacanya Allah, wajahnya Allah, inilah sekalian alam. Kalau ingin sempurna, segala yang wujud, itu dia. Segala yang wujud, apapunlah namanya. Boleh disebut spidol, mic, HP, tiang, dinding, triplek, semuanya. Segala yang wujud, itu apa namanya? Wujudullah, wajahnya, rupanya, bentuknya. Namun kesempurnaan memandang bentuk wajah rupanya itu kepada siapa? Kepada insan. Insan itu disebut apa? Insan disebut apa? Rahasia Allah. Apa dalilnya Khalifah? Itu dia. Sempurna tuh Khalifah. Itu memahaminya Bapak Ibu. Ya, ikolah dibalik-balik kaji namo mah. Ya, enggak separuh matang, memanglah betul-betul matangnya. Situlah memandanglah dengan pandangan Allah. Ya, mencaliak dengan pencalian Allah. Siapa yang memandang dengan pencalian Allah, rahmatan lil alamin tuh.
Itulah pandangan yang penuh dengan kasih sayang itu. Jadi kalau Allah sudah memandang diri Bapak Ibu dengan pandangan penuh dengan cinta dan kasih sayang, selamatnya awak, gugurnya dosa awak tuh. Kenapa Allah dipandang dengan kasih sayang Allah? Mau Allah kebanci ning awak gugurnya dosa awak tuh. Begitu juga Bapak Ibu, pandanglah anak, pandanglah bini, pandanglah udah tuh dengan pandangan Allah, muncullah kasih sayang tuh mah. Ya, ndak do ige-ige itu. Ndak do karik-karik ikan yang itu. Itu mandangnya. Tapi kalau ndak terpandang itu, diri awak siang terpandangnya pada diri orang lain ndak terpandang, alun namuh dia lagi. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.